Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Franz Apriliadi. Pada video yang ketujuh ini, kita akan membahas terkait dengan unsur-unsur puisi. Jadi unsur-unsur puisi itu seperti apa? Kita akan membahasnya secara lebih mendalam. Nah, tentunya juga kita akan membahas terkait dengan soal-soal prediksi yang berkenaan dengan ujian di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja kita perlu membahas unsur-unsur puisi itu apa saja. Jadi di dalam puisi itu terbagi menjadi dua unsur. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang biasanya itu kita temukan di dalam sebuah puisi. Kita dapat mengetahui secara langsung baik dengan melihatnya atau dengan membacanya. Sementara unsur ekstrinsik itu merupakan unsur yang ada dari luar puisi tersebut. Misalkan ada latar belakang pengarang. Misalnya latar belakang pengarangnya itu adalah seorang wartawan. Otomatis puisi yang dibuat juga berkenaan dengan bidang yang ia geluti. Kemudian ada juga nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi. Ada nilai sosial, ada nilai budaya, dan biasanya itu berkaitan dengan budaya dari seorang penulis itu sendiri. Misalkan, kalau orangnya itu berlatar belakang budaya Jawa, otomatis puisi yang dibuat juga akan berkaitan dengan budaya Jawa, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita kaitkan dalam sebuah puisi. Kemudian ada juga kondisi ketika puisi itu dibuat. Misalnya ketika seorang itu sedih, maka seorang itu bisa meluapkan emosinya dalam bentuk puisi. Atau ketika dia bahagia menemukan cintanya, maka dia bisa menyampaikan ekspresinya dalam sebuah puisi. Nah, sementara unsur intrinsik itu ada diksi, gaya bahasa, citraan, tipografi, tema, dan seterusnya itu. Nah, inilah merupakan unsur-unsur puisi yang perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui secara mendalam. Nah, langsung saja kita bahas ke soal nomor yang pertama. Silakan dibaca, di sini ada puisi berjudul Kerinduan. Pertanyaannya, berdasarkan kutipan puisi di atas, kata yang bermakna simbol yaitu. Jadi teman-teman diminta untuk mencari kata yang bermakna, kata yang memiliki makna. Jadi kata apakah yang ada di puisi ini yang memiliki makna tertentu? Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah D. Nah, di sini yang ditanyakan adalah simbol. Ya kan? Simbol itu adalah lambang, suatu perumpamaan kata untuk menandai makna atau maksud tertentu. Itu arti dari sebuah simbol. Nah, di sini yang ditandai adalah Kamboja. Ya kan? Di beberapa agama, Kamboja itu dimaknai sebagai simbol keabadian. Di Indonesia sendiri, bunga tersebut identik dan selalu menghiasi area pemakaman. Ya kan? Dan jika kita perhatikan di sekitar kita, khususnya di area pemakaman, di dekat tempat tinggal kita, pasti ada bunga Kamboja di area pemakaman tersebut. Ya kan? Nah, di dalam beberapa keyakinan kita itu percaya bahwa kehidupan dunia ini itu sementara, sedangkan kehidupan selanjutnya adalah kekal. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan kalimat sekarang kau telah tenang di bawah Kamboja. Sekarang kau telah tenang, ini mungkin adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Di bawah Kamboja, dan umumnya bunga Kamboja itu adalah bunga yang identik dengan area pemakaman. Kata di bawah Kamboja bisa kita artikan bunga yang tumbuh di atas pemakaman seseorang. Jadi maksudnya mungkin seperti itu. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya adalah D. Kamboja. Berikutnya, soal nomor 2. Puisinya tetap sama, tentang kerinduan juga. Yang ditanyakan adalah, maksud frase terpantri di hati pada kutipan puisi nomor pertama di atas adalah, mungkin maksudnya adalah pada baris pertama ya. Nah, di sini ada kata terpantri di hati. Kira-kira maksudnya itu untuk apa? Jika kita kaitkan dengan kata sebelumnya itu ada kata kenangan lama. Ya kan?
ternyata kata kenangan lama ini dan terpantri ini memiliki hubungan. Jika kita analisis, ternyata kata terpantri itu berarti sukar melupakan suatu hal yang pernah dialami sejak lama. Dan biasanya kenangan itu juga bermakna kesan yang sulit dilupakan dalam waktu yang cukup lama juga. Jadi memiliki hubungan antara kata kenangan dan kata terpantri ini. Nah, dan biasanya kenangan dan terpantri itu berkaitan dengan ingatan seseorang pada masa lalu. Nah, jadi kira-kira apa jawaban dari soal nomor 2 ini? Apakah A, B, C, dan D? Yang jelas jawabannya adalah yang C. Teringat selalu. Jadi sinkron kan? Teringat itu biasanya berkaitan dengan kenangan, dan teringat juga biasanya berkaitan dengan terpantri. Selanjutnya soal nomor 3. Kira-kira soal nomor 3 ini jawabannya apa? Yang ditanyakan adalah makna baris terakhir pada kutipan puisi di atas adalah, nah ini, sekarang kau telah tenang di bawah Kamboja. Nah, jika kita analisis, potongan kalimat tersebut bermakna suatu ungkapan pada seseorang yang telah meninggal dunia, ya kan? Tadi kita telah bahas di soal nomor 1. Sementara kata Kamboja itu identik dengan tanaman yang biasa menghiasi area pemakaman. Nah, jadi makna ini adalah lebih tepat dikaitkan dengan seseorang yang telah meninggal dunia. Nah, dari keempat jawaban ini, manakah jawaban yang paling tepat? Jawabannya adalah yang A. Orang itu meninggal. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Berikutnya kita beralih ke soal nomor 4. Ternyata di sini puisinya sudah berubah. Nah, yang ditanyakan adalah temanya. Tema yang tepat dari puisi tersebut adalah apakah kepasrahan, keyakinan, perjalanan, atau permohonan. Nah, mari kita analisis dulu. Di sini terdapat 3 bait kan? Ada bait 1, ada bait 2, dan bait 3. Ya kan? Jika kita analisis, tiap bait puisi ini ternyata mengandung makna permohonan. Coba diperhatikan pada bait pertama. Di sini ada permohonan agar kita itu tidak hilang arah, yang bisa bermakna keinginan agar selalu di jalan yang benar. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini juga bermakna permohonan agar kita itu selalu diberi kekuatan dan agar perjalanan yang ditempuh berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan, ya kan? Itu makna permohonan yang kedua. Yang ketiga, apakah juga bermakna permohonan? Ya. Jadi yang ketiga ini bermakna permohonan agar senantiasa diberi ketabahan dalam menjalani aktivitas yang kita lakukan hari ini ataupun esok hari. Nah, secara tidak langsung ketiganya ini bermakna suatu permohonan, ya kan? Atau keinginan, ya kan? Nah, sehingga jawaban soal nomor 4 ini yang paling cocok adalah yang D, permohonan. Jadi seperti itu jika ditanyakan tema. Jadi kita perlu membaca dulu puisinya, kita perlu analisis puisinya secara mendalam. Berikutnya ke soal nomor 5. Kira-kira soal nomor 5 ini jawabannya apa? Soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah isi. Isi kutipan puisi tersebut adalah, nah, jika kita analisis, pada puisi ini ada kata-kata yang mendukung pernyataan mengajak untuk membantu sesama. Ya kan? Misalnya di sini ada ikhlas berbagi, kemudian ada menyantuni, kemudian ada juga merawat dan merangkul dan lain sebagainya. Nah, yang intinya kata-kata ini mengajak kepada kita semua atau segala elemen untuk berbagi, khususnya pada orang yang tidak berpunya dan usianya itu sudah renta, sehingga mereka itu sudah tidak kuat lagi untuk mencari rezeki. Itu maksud dari puisi ini. Nah, dari kajian kita tadi, kita dapat menentukan, jadi jawabannya yang tepat yang mana? Apakah yang A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang D, mengajak untuk membantu sesama. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 5. Berikutnya ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini ada 2 puisi. Puisi pertama berjudul Semangka,
yang kedua berjudul Kasih Ibu. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaan kedua puisi itu adalah, jadi isinya ini berbicara tentang apa? Puisi yang kedua juga berbicara tentang apa? Jadi seperti itu untuk menentukan perbedaannya. Nah, dari judulnya saja sebenarnya kita sudah mengetahui arah puisi ini kemana. Ya kan? Misalkan puisi yang kedua, Kasih Ibu, pasti berkenaan dengan kasih sayang seorang ibu. Ya kan? Yang semangka. Nah, yang semangka ini agak bimbang kita. Jadi kita perlu membaca dahulu. Nah, secara tidak langsung, kalau puisi kedua ini berkenaan dengan kasih ibu, tinggal kita cari di sini yang berkenaan dengan kasih sayang seorang ibu itu yang mana, ya kan? Yang jelas antara yang B dan C. Ya kan? Yang otomatis yang A ini udah salah, yang D juga sudah salah. Tinggal opsi B dan opsi C. Nah, baru kita bahas puisi yang pertama. Nah, yang pertama ini isinya adalah di kebun milik ayahku, kulihat banyak semangka. Kuambil satu lalu membelahnya. Aku pun berdoa. Nah, di sini ada kata berdoa. Ya kan? Tuhan, berilah aku gairah semerah daging semangka. Ini adalah permohonan atau keinginan seseorang agar tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya kan, yang direpresentasikan dalam bentuk doa. Nah, tinggal kita cari di sini opsi yang ada makna berdoanya yang mana. Yang jelas yang C, ya kan? Di sini ada kata berdoa. Jangan pernah lelah berdoa. Otomatis yang B salah. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 6. Berikutnya ke soal nomor 7. Soal nomor 7 yang ditanyakan adalah kata hitam pekat pada kutipan puisi di atas bermakna apa? Nah, di sini ada kata kuncinya, polusi. Hitam pekat ini dapat kita maknai sebagai ataupun kondisi yang hitam sekali. Mungkin itu maksudnya. Nah, kemudian di baris ketiga, nah di sini ada kata polutan, ya kan? Nah, polutan itu identik dengan udara yang mengalami pencemaran atau polusi. Nah, di sini juga ada kata polusi. Nah, entah itu dari knalpot, ataupun asap pabrik, ataupun asap rokok, dan lain sebagainya. Jadi, kondisi penyebabnya itu banyak sekali. Nah, dari hal itu kita bisa simpulkan, ternyata pada baris pertama ini, alamku hitam pekat. Ini bisa diartikan sebagai suatu keadaan udara atau awan yang sangat gelap karena disebabkan oleh polusi udara tadi. Otomatis yang nomor 7 ini jawabannya adalah yang B, udara. Kalau suara ini jelas salah, apalagi tanah tidak disebutkan, apalagi air. Jadi otomatis jawabannya adalah yang B, udara. Berikutnya ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini yang ditanyakan adalah kutipan puisi tersebut mengandung majas apa? Apakah paralelisme, personifikasi, hiperbola, atau metafora? Nah, untuk menjawab soal nomor 8 ini, kalian perlu membaca dan mengkaji setiap bait, ataupun setiap baris, ataupun bahkan sekalipun kata-katanya perlu kalian analisis. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B, personifikasi. Personifikasi itu merupakan suatu majas perumpamaan yang mengkondisikan suatu benda mati itu bisa beraktivitas ataupun berperilaku seperti halnya manusia. Nah, kalau kita sudah tahu artinya, maka kita bisa langsung mencocokkan dengan puisi di atas. Kira-kira manakah baris yang menandakan majas personifikasi tersebut? Ini kan pada baris ke 5 ya. Nah, di sini disebutkan, oh, angin sampaikan salamku. Nah, di sini ada kata angin sampaikan salamku. Angin ini sebenarnya kan merupakan benda mati, ya kan? Akan tetapi di puisi ini diumpamakan seperti halnya manusia yang bisa beraktivitas untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Jadi sinkronkan dengan makna dari personifikasi tadi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Nomor 9 yang ditanyakan adalah pengimajian yang terdapat pada bait pertama puisi tersebut adalah, karena di sini sudah ditanyakan bait pertama, maka fokus saja pada bait pertama. Yang lainnya diabaikan saja. Kira-kira jawabannya apa? Apakah A, B, C, atau D? Di sini pantai Senggigi, pantai yang indah permai.
Nah, kita bisa memaknainya di sini, Pantai yang Indah Permai itu adalah sebagai pengimajian penglihatan. Ya kan, kita seolah-olah melihat bahwa ternyata pantai itu sangat indah sekali. Jadi kalau kita melihat suatu benda, ternyata kita bisa mempersepsikan bahwa benda itu sangat indah bentuknya, maka itu berkaitan dengan penglihatan. Terakhir, soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini terdapat sebuah puisi, namun ada bagian yang rumpang. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan penggunaan kata yang cocoknya itu terletak di opsi yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang jelas, jawabannya adalah yang D, warnamu dan rambutmu. Mari kita masukkan ke sini. Kembang melati putih warnamu. Cocok kan? Kemudian kau kuselipkan di rambutku. Juga cocok. Bagaimana dengan yang A? Coba kita masukkan kembang melati putih daunmu. Padahal di sini yang ditanyakan adalah kembang, bukan daun. Jadi salah. Kemudian yang B, kita masukkan dulu. Kembang melati putih merah. Tidak kan? Di sini sudah dikatakan putih. Kenapa di sini ada kata merah? Jadi kurang tepat. Kemudian yang C, kita masukkan ke kata ataupun baris pertama. Kembang melati putih hatimu. Cocok nggak? Kurang cocok kan? Jadi satu-satunya jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi seperti itu cara menjawab soal nomor 10. Ya, jadi itulah penjelasan singkat terkait dengan video ke-7 berkenaan dengan unsur-unsur puisi. Dan jika ada sesuatu penyampaian yang kurang berkenan ataupun tidak sesuai, saya mohon maaf dan kita ketemu lagi dalam video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.